Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syodikil aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Penciptaan manusia adalah salah satu misteri terbesar yang dipahami oleh umat Islam. Kisah ini mengawali perjalanan manusia di dunia ini, dan dalam video ini, kita akan menjelaskan bagaimana Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, dan bagaimana iblis mulai berperan dalam penciptaan ini. Allah yang Maha Kuasa menciptakan Adam dengan niat sucinya. Dia mengungkapkan niatnya kepada bumi untuk menciptakan makhluk dari permukaannya yang akan diuji dengan ketaatan atau ketidaktaatan kepadanya. Bagi yang taat, surga akan menjadi tempat tinggalnya, sementara bagi yang mendurhakainya, neraka akan menjadi akhir perjalanan mereka. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah dari bumi. Namun, bumi bersumpah kepada Jibril, melindungi dirinya dari pengambilan tanah yang akan menjadi bagian dari neraka. Dalam rangka menghormati sumpah bumi, Jibril kembali kepada Allah, dan menyatakan ketidaksanggupannya untuk mengambil tanah tersebut. Mendengar hal ini, Allah mengutus malaikat Mikail untuk tugas yang sama. Namun, bumi kembali bersumpah dan melindungi dirinya. Mikail pun menghormati sumpah tersebut, dan tidak mengambil apapun dari bumi. Akhirnya, Allah mengutus Israel untuk mengambil tanah dari bumi. Ketika Israel turun ke bumi dan mencoba mengambil tanah, bumi bersumpah lagi. Tapi kali ini, Israel dengan penuh kepatuhan kepada Allah, menjawab bahwa perintah Allah lebih tinggi daripada sumpah bumi. Israel akhirnya mengambil segenggam tanah, yang menjadi bahan utama dalam penciptaan Adam. Inilah awal dari kisah penciptaan Adam, ketika Allah memilih tanah sebagai unsur utama dalam menciptakan manusia pertama. Namun, peran iblis dalam penciptaan Adam baru akan menjadi jelas dalam bagian cerita selanjutnya. Setelah segenggam tanah diambil oleh malaikat Israel, langkah berikutnya dalam penciptaan manusia adalah proses pembentukan tubuh Adam. Tanah yang diambil dari bumi diletakkan di pintu surga, dan Allah memerintahkan malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mengadunnya dengan air keselamatan. Allah yang Maha Kuasa kemudian mengutus malaikat Jibril untuk membawa segenggam tanah putih yang merupakan jantung bumi. Dari tanah putih ini, para nabi akan diciptakan. Allah mencampurkan tanah tersebut dengan air, sehingga terbentuklah adonan tanah yang besar. Adonan tanah ini dibiarkan selama 40 tahun, kemudian dibiarkan selama 40 tahun berikutnya lagi, hingga tanah itu menjadi keras seperti tembikar. Selama proses ini, adonan tanah mengalami periode kebingungan dan kesedihan yang jauh lebih lama daripada periode kebahagiaan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam hidup, ujian dan cobaan seringkali lebih banyak daripada kenikmatan. Setelah adonan tanah menjadi keras seperti tembikar, Allah menciptakan jasad manusia pertama. Jasad ini memiliki bentuk yang sempurna dan sesuai dengan kehendaknya. Rasulullah menggambarkan bahwa tinggi Adam adalah 60 hasta, dan ada 360 urat, 240 urat syaraf, dan 12 persendian dalam tubuhnya. Adam juga diberikan 2 tangan, 2 kaki, dan organ-organ lainnya yang sempurna. Semua ini adalah hasil penciptaan Allah, Sang Pencipta yang paling baik. Hadis dari Nabi juga mengkonfirmasi penciptaan Adam menurut bentuknya. Ini adalah titik penting dalam kisah ini, karena menunjukkan bahwa penciptaan Adam adalah sesuatu yang unik dan istimewa. Dalam penciptaan Adam, iblis memegang peranan yang penting dalam mengubah takdir manusia pertama. Menurut kisah yang telah disampaikan, setelah penciptaan tubuh Adam yang sempurna dari tanah, iblis yang terkutuk mendekatinya, dan dengan tangan terkutuknya, ia memukul perut Adam. Tindakan ini memiliki tujuan tertentu. Pukulan iblis pada perut Adam menghasilkan sesuatu yang khas, yaitu pusar. Pusar ini menjadi tanda fisik dari tindakan iblis, dan melalui pusar ini, iblis mencoba untuk memahami lebih dalam tentang manusia yang baru diciptakan oleh Allah. Iblis ingin mengetahui apakah perut manusia memiliki lubang atau tidak, yang dapat menjadi tempat masuk bagi pengaruh negatifnya. Ketika iblis mengetahui bahwa perut manusia memiliki pusar yang membuktikan adanya lubang, ia pun masuk ke dalam tubuh Adam. Dalam perjalanan ini, iblis menginspeksi semua bagian tubuh Adam, baik yang tampak maupun yang batin, serta seluruh uratnya, kecuali hatinya. Ini karena tidak ada yang dapat mengetahui isi hati manusia selain Allah. Namun, hati manusia tidak dapat dijangkau oleh iblis, sebab hati adalah tempat yang dihuni oleh Allah.
Oleh karena itu, iblis hanya dapat mengarungi tubuh Adam, dan dari sini, disebutkan bahwa setan mengalir dalam aliran darah manusia. Kisah ini menggambarkan betapa iblis dengan tekun mencoba untuk mempengaruhi manusia sejak awal penciptaan mereka. Iblis ingin merusak kesucian manusia, dan menggoda mereka untuk berpaling dari Allah. Setelah iblis melakukan peran yang mengganggu dalam penciptaan tubuh Adam, langkah berikutnya adalah peniupan ruh ke dalamnya. Allah Sang Pencipta yang Maha Agung memerintahkan ruh untuk memasuki tubuh Adam yang telah sempurna. Namun, ruh awalnya enggan untuk memasuki tubuh manusia karena ketakutannya terhadap tempat yang gelap. Ruh ini menolak perintah Allah untuk memasuki tubuh Adam. Allah yang Maha Mengetahui memerintahkan ruh ini sampai 3 kali, dan pada akhirnya, ruh tersebut memasuki tubuh Adam dengan terpaksa. Allah memberitahu ruh ini bahwa jika ia memasuki tubuh dengan sukacita, ia akan keluar dengan sukacita pula. Namun, Allah telah mengetahui sejak awal bahwa ruh akan memasuki tubuh manusia dengan terpaksa dan juga keluar dengan terpaksa. Setelah ruh memasuki tubuh Adam, ia menghadapi perjalanan yang unik. Ruh ini pertama-tama berputar-putar dalam otak Adam selama 100 tahun. Kemudian ia turun ke mata Adam, memungkinkannya untuk melihat. Setelah itu ruh turun ke hidung Adam, memungkinkannya untuk bernafas dan bersin. Ruh ini kemudian turun ke bibir dan lisan Adam, dan Allah memberikan ilham kepadanya untuk memujinya. Ini adalah momen penting dalam kisah penciptaan, di mana Adam memuji Allah dengan kata-kata pertama yang diberikan olehnya, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah menjawab Adam, Yarhamuka Rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu wahai Adam. Doa ini bukan hanya untuk Adam, tetapi juga untuk keturunannya. Jadi, peniupan ruh ke dalam tubuh Adam adalah awal dari perjalanan manusia di bumi. Dengan hadirnya ruh, Adam menjadi makhluk hidup yang dapat bernafas, berbicara, dan berinteraksi dengan dunia yang baru diciptakan oleh Allah. Setelah ruh memasuki tubuh Adam dan menghidupkannya, proses penciptaan manusia pertama mencapai puncaknya. Adam dengan tubuh yang telah sempurna diciptakan oleh Allah, mulai mengeksplorasi dunia dan perannya dalam ciptaannya. Penciptaan Adam yang lengkap dengan pengenalan dirinya sendiri, dunia di sekelilingnya, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah, adalah tahap awal dari perjalanan manusia di bumi ini. Hal ini menunjukkan pentingnya ruh dalam menghidupkan tubuh manusia, dan memberinya kesempurnaan dalam penciptaan. Namun, perjalanan manusia di dunia ini masih akan melibatkan ujian, cobaan, dan pengalaman yang akan membentuknya sebagai makhluk yang lebih baik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.